wali internasional Umar bin Hafid, dan penerjemahnya yang berkacamata hitam dalam serangkaian turnya di Indonesia mendatangi podcast Close the Door. Lalu, bagaimana tanggapan Kiai Imaduddin mengenai terselenggaranya podcast di media besar milik Deddy Corbuzier ini? Orang yang mengaku turun Nabi tidak mempunyai kesamaan DNA dengan keluarga-keluarga, maka ini patut untuk diabaikan. Jadi seharusnya kita ini jangan bicara lagi. Sebenarnya ini harus diabaikan total karena mustahil. Ini minal mustahilati fil alam ini. Kemustahilan bagi orang-orang berakal untuk mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Kemustahilan. Mereka memiliki usaha-usaha yang kita bisa hargainya. Usaha itu kita semua usahakan, kita hargai. Tidak boleh kita tidak menghargai usaha, karena itu adalah struggle mereka. Ada haul Solo, bagaimana supaya masih kelihatan orang percaya. Mungkin saja itu dikumpulkan orang supaya nanti dikesankan masih banyak orang yang percaya kami sebagai cucu Nabi. Kemudian mengadakan acara juga Mas Umar bin Hafid di Monas. Mungkin juga itu dimobilisasi agar nanti bisa dikatakan pada Dr. Sugeng, usaha Pak Dr. Sugeng tiap hari untuk meneliti bahwa Balawi bukan cucu Nabi tidak ada artinya apa-apa. Masyarakat masih tetap mempercayai Balawi sebagai cucu Nabi. Kemudian mereka juga bagaimana berusaha supaya bisa duduk di podcastnya Deddy Corbuzier agar bisa ditonton oleh para penonton Deddy Corbuzier, ya kan? Tentunya penonton Deddy Corbuzier bukan penonton Dr. Sugeng, bukan penontonnya Gus Haji Jazuli. Jadi nanti bisa untuk dibohongi lah bahwa ini cucu Nabi asli, pakai kacamata hitam, penerjemahnya juga kan. Nah, jadi paling hanya usaha-usaha begitu, tapi kita harus menghargai. Namanya orang berusaha, ya kan? Tetap saja mereka bagi orang-orang yang berakal bukan cucu Nabi. Mereka tetap bukan cucu Nabi, haplogrup mereka G. Kalau ada di antara mereka yang berhaplogrup J, itu yang dibalawikan. Ya, jadi begini, orang-orang yang mengaku Balawi sudah 180 orang melakukan tes DNA ditambah 7 dari Indonesia. Tetapi dari hasil tes DNA mereka ini beragam. Ada yang G, ada yang E, ada yang O kan. Nah, yang menurut penelitian Dr. Sugeng Sugiarto, yang betul-betul dari keluarga Ali As-Sakron, G sekian itu hanya 75 orang ya. Ya, pokoknya yang kakek bersamanya ya. 900 tahun yang lalu. Siapa 900 tahun yang lalu tuh Kiai? Kira-kira itu Maula Dawilah 550 tahun. Ya itu kira-kira nggak ada namanya itu. Oh, ya udah. Jadi kalau kita mau kasih nama seperti nama yang diberikan oleh kaum Balawi saat ini, itu kira-kira ada di Muhammad Sohib Mirbat atau Ali Kolikosam. Oh, gitu. Itu. Iya. Tetapi kan nama-nama itu jelas nama-nama yang secara ilmiah tidak bisa dibuktikan eksistensinya di masa lalu. Mereka bukan sosok historis. Ali Kolikosam itu diasosiasikan atau diasumsikan ada hidup pada abad ke-5. Anaknya Muhammad Sohib Mirbat itu hidup di abad ke-6, 556 Hijriah. Di hari itu, di mana di hari itu diasumsikan Muhammad Sohib Mirbat menjadi ulama besar di Mirbat, telah banyak kitab-kitab sejarah yang ditulis, telah banyak kitab-kitab nasab keluarga Nabi yang dicatat, tapi nama Muhammad Sohib Mirbat sama sekali tidak ada. Di dalam kitab sejarah tidak ada, di dalam kitab nasab tidak ada, di mana dikatakan dia sebagai ulama sufi juga di Tabaqatus Sufiyah tidak ada. Dia dikatakan sebagai seorang ahli hadis di Tabaqatul Muhaddisin juga tidak ada, di Rijalul Hadis juga tidak ada. Dan siapa dia? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya Pak Dr. Sugeng bertanya kira-kira siapa kakek bersama mereka 900 tahun yang lalu, saya tidak bisa menjawab
secara ilmiah. Tapi kalau secara husnudon itu adalah Ali Qoli Qasam yang ada sekitar abad ke-5 Hijriah, atau mungkin ya bapaknya Ali Qoli Qasam lah. Demikian Pak Dr. Sugeng. Karena begini Kiai, kan GY32612 itu 2 cabang. Yang satu cabang tuh nggak ngaku keturunan Nabi. Dari lokasinya sekitar Dhofar itu loh, nggak tahu Dhofar itu mana. Suku nomad kalau mereka bilang. Mirbat itu Dhofar. Dari situ. Dhofar itu di Mirbat, di Oman. Iya, jadi dari mereka merasa kakek moyangnya itu dari situ. Tapi mereka nggak ngaku sebagai Alawiyin. Mereka keluar dari itu, mengaku bukan sebagai Alawiyin. Jadi mereka dulu waktu sebelum 2022 itu ada di Family Project Balawi, tapi sekarang keluar, nggak ada orangnya, tapi masih bisa ketemu di G Arabia. Nah ini aneh, sama-sama kakeknya 900 tahun yang lalu, yang satu ngaku keturunan Nabi Al-Husaini, yang satu nggak merasa mereka keturunan Nabi, gitu. Kok bisa begitu? Jadi gini Kiai, dari GY32612 itu 900 tahun yang lalu pecah jadi 2 kan, satu yang jadi Balawi. Yang satu ini kebetulan mereka nulis marganya Bota. Tapi setelah saya cek di mana ya, di beberapa tuh mereka mengaku berasal dari Dhofar. Dhofar Arabik gitu loh Kiai. Jadi mereka nggak merasa, mereka kayaknya nggak ada yang merasa mengklaim sebagai keturunan Imam Ali. Aneh. Dari kakek yang sama 900 tahun yang lalu, satu ngaku sebagai keturunan Nabi, satunya enggak. Ya, saya paham. Jadi begini, para pemirsa Gus Aziz Channel dan Dr. Sugeng Sugarto Channel, saya tafsiri dari matannya Pak Dr. Sugeng. Jadi menurut Pak Dr. Sugeng gini, saya tafsiri, ada dalam penelusuran hasil tes DNA yang diteliti oleh Pak Dr. Sugeng, ada seseorang yang terdeteksi 900 tahun yang lalu bercabang 2. Yang satu menurunkan Balawi yang ngaku cucu Nabi ini, yang satu ada di Dhofar di Oman sekarang, itu di dekat Saudi, perbatasan Saudi, Oman itu Mirbat itu. Mereka tidak ngaku turun Nabi gitu. Nah, ya, jadi dari situ sebenarnya bisa mendeteksi adanya pengakuan kedustaan itu kapan, itu tidak memerlukan ilmu nasab, ilmu sejarah sebenarnya, walaupun tentu akan sangat membantu adanya ilmu sejarah dan ilmu nasab. Tetapi DNA saja seorang Dr. Sugeng sudah bisa untuk menelusuri adanya seorang kakek bersama 900 tahun yang lalu, yang satu bercabang Balawi sekarang ini mengaku turunan Nabi, yang satu lagi bercabang ada di Dhofar tidak mengaku turunan Nabi. Ini sebuah hal yang mustahil kan untuk kita mengakui Balawi sebagai turunan Nabi.